Selamat bertemu kembali dengan materi ekonomi. Hari ini kita dalam pembelajaran ekonomi yang kedua, yaitu menjadi konsumen cerdas. Jadi untuk siswa paket C kesetaraan SMA. Jadi bagaimana kita di masyarakat berperan dalam sebuah menyikapi ekonomi masyarakat, bagaimana menjadi konsumen atau pembeli yang cerdas. Nah, dalam petunjuk penggunaan modul atau pembelajaran kesetaraan paket C ini, jadi modul dengan tema menjadi konsumen cerdas akan terbagi menjadi dua sub tema atau topik bahasan, yaitu kenali peranmu, memuat penjelasan mengenai kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, konsumsi, dan peran pelaku ekonomi yang meliputi konsumen, produsen, pemerintah, masyarakat luar negeri. Jadi saat yang tepat untuk membeli atau menjual. Jadi memuat penjelasan mengenai permintaan dan penawaran yang meliputi pengertian faktor yang mempengaruhi, juga hukum permintaan, fungsi dan kurva permintaan dalam ekonomi masyarakat. Keseimbangan juga menjadi suatu bagian dari keseimbangan ini, meliputi elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran dalam struktur pasar yang meliputi persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Jadi di pasar itu biasanya terjadi sebuah persaingan yang disebut dengan monopoli, oligopoli, monopolistik, dan monopsoni. Itu adalah istilah-istilah kerennya dalam pasar kita. Dan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan latihan untuk menguji pemahaman dan penguasaan peserta didik paket C PKBM Gagakmas terhadap materi yang telah kita pelajari. Modul ini disusun secara berurutan sesuai dengan urutan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai, yaitu untuk itu mempelajari modul ini sebaiknya baca pengantar modul untuk mengetahui materi modul secara utuh. Nanti kita akan siapkan modul dalam bentuk soft copy-nya. Jadi tidak hanya dengan materi pembelajaran ini, kita akan lengkapi dengan soft copy yang memandu atau membantu kita untuk belajar. Membaca tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari modul. Jadi jangan sampai belajar hanya berpaku pada video atau tampilan yang saat ini kita saksikan. Yang ketiga, mempelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh. Jadi kalau kita belajar, mohon dari awal, jangan dimulai dari tengah-tengah atau bahkan dari akhir kemudian balik ke belakang. Jangan sampai seperti itu. Nanti pemahaman kita akan sangat kacau. Lakukan semua penugasan yang ada pada modul untuk mendapatkan pemahaman mengenai materi modul paket C setara SMA di PKBM Gagakmas ini dengan baik agar kita memperoleh hasil yang memuaskan. Lakukan penilaian pemahaman dengan mengisi soal-soal latihan yang disediakan di akhir modul nanti. Jadi ini adalah modul yang kedua atau ekonomi yang kedua. Yang sebelumnya kita pernah menyaksikan atau mempelajari tentang ekonomi yang pertama, yang ke-1. Anda dapat melanjutkan ke modul selanjutnya bila hasil penilaian memiliki skor 70 atau lebih. Nah, kalau belum 70, mari kita pelajari kembali. Bila ada kesulitan untuk memahami materi modul, Anda dapat meminta bantuan teman, tutor PKBM Gagakmas, atau orang yang Anda anggap dapat memberikan penjelasan lebih baik daripada modul kepada Anda. Selamat mempelajari.
Selamat membaca modul. Mari kita saksikan atau mari kita perhatikan materi kita selanjutnya. Nah, tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul konsumen cerdas ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi berdasarkan teori, menyajikan hasil analisis kegiatan ekonomi dan peran pelaku berdasarkan teori, kemudian mendeskripsikan permintaan dan penawaran, keseimbangan, struktur pasar, dan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyajikan perubahan harga dan kualitas suatu barang terhadap permintaan dan penawaran, keseimbangan, struktur pasar, dan peran iptek. Mungkin lebih jelasnya, mari kita perhatikan materi berikutnya. Kenali peranmu dalam unit 1 ini, jadi siapa diri kita dalam sebuah pasar ekonomi masyarakat. Biasanya kita adalah ada yang memproduksi mungkin, atau kita adalah sebagai hanya konsumen saja. Mari kita kenali peran kita. Kegiatan ekonomi, satu pengertian. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Itu baik kita bekerja sebagai buruh, sebagai karyawan, atau mungkin sebagai pedagang atau wira swasta, itu disebut kegiatan ekonomi. Bagaimanakah pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi? Untuk mengetahui pola perilaku konsumen dan produsen, kita perlu memperhatikan semua kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produksi atau si pembuat, kemudian distribusi atau yang mengantarkan, kemudian konsumsi atau sebagai orang yang menikmatinya. Jadi ada 3 peran tadi. Yang kedua, produksi. Jadi pengertian produksi secara sempit adalah perbuatan atau kegiatan manusia untuk membuat suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Jadi membuat ataupun mengubah menjadi barang lain. Seperti singkong menjadi keripik, nah itu adalah merubah dari barang menjadi barang lain. Secara luas, produksi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dikerjakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang. Jadi kalau kita mungkin batu dibuat menjadi cincin, maka nilainya akan berubah menjadi lebih berharga. Nah itu tadi, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, produksi meliputi semua perbuatan atau kegiatan yang tidak hanya menyangkut pembuatan barang-barang saja, tetapi dapat juga membuat atau menciptakan jasa pelayanan atau servis kita, seperti acara hiburan, penulisan buku-buku cerita, dan pelayanan jasa keuangan. Kegiatan produksi ini meliputi tujuan, diantaranya menghasilkan barang atau jasa. Jadi sangat jelas jika tujuan kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa dengan menciptakan barang atau jasa, atau menciptakan barang atau jasa baru melalui proses produksi oleh produsen. Jadi diproduksi oleh produsen. Meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Jadi meningkatkan nilai gunanya barang atau jasa. Jadi sebuah perusahaan atau industri memproduksi suatu barang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang itu sendiri, di mana sebelumnya barang tersebut belum atau kurang berguna, tetapi sesudah melalui proses produksi
nilai guna dari barang tersebut menjadi lebih tinggi atau lebih berharga. Selanjutnya, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Tujuan dari proses produksi diharapkan dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat mendatangkan keuntungan atau profit oriented, yang nantinya kemakmuran masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan memperoleh keuntungan dengan memproduksi suatu barang atau jasa. Selanjutnya, para warga belajar paket C PKBM Gagakmas, yaitu meningkatkan keuntungan. Dengan memproduksi barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan keuntungan industri atau perusahaan tersebut. Nah, barangkali kita pun memiliki industri atau home industry di rumah. Selanjutnya, memperluas lapangan usaha. Nah, dengan produksi kita akan menciptakan lapangan-lapangan usaha. Apabila suatu perusahaan sudah memiliki skala produksi yang besar dan diminati atau laku pasar, maka dapatlah dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan semakin besar sehingga dapat memperluas lapangan usahanya, juga akan menerima banyak pegawainya atau karyawannya. Selanjutnya, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Jadi dengan industri tadi, si perusahaan bisa bertahan. Jadi tujuan berikutnya adalah untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat terus berjalan baik dalam memperoleh faktor-faktor produksi, memproduksi barang dan jasa, serta menjualnya ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen, yaitu orang. Jadi yang melakukan produksi adalah seorang produsen. Nah, produsen ini adalah orang atau badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Oleh karenanya, istilah produsen tidak hanya diberikan kepada pemilik pabrik, namun juga pemilik industri rumah tangga. Kita pun bisa saat kita dapat menghasilkan suatu barang yang menjadi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara sederhana, proses pada kegiatan produksi dapat ditunjukkan pada diagram berikut di bawah ini, yaitu sebagai input atau masukan barang mentah atau barang setengah jadi, kemudian diolah, kemudian atau diproduksi di sini. Setelah diproduksi, maka outputnya adalah barang setengah jadi atau bahkan barang jadi yang siap dikonsumsi. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram sebelumnya atau di atas, kegiatan produksi membutuhkan input. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah produksi, maka membutuhkan masukan atau barang dasar, barang mentah, yaitu satu atau A, barang mentah atau bahan. Jadi barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contoh dari barang mentah adalah hasil perhutanan, misalkan ada kayu, damar, rotan, karet mentah, dan lainnya. Itu adalah barang yang kalau kita gunakan belum bisa, karena dia adalah barang mentah. Kemudian dari perkebunan ada teh, tembakau, kopi, dan lainnya. Kemudian dari pertanian ada padi, jagung, dan lain-lain. Dan serta hasil pertambangan ada minyak bumi, perak, batu bara, juga yang lain-lain. Nah, ini disebut barang-barang mentah. Kemudian input berupa barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan, namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Oleh karenanya, barang setengah jadi umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan barang jadi. Contohnya seperti benang dapat kembali diolah menjadi kain. Kain tersebut masih dapat diolah menjadi pakaian
untuk akhirnya dapat digunakan oleh konsumen secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya. Hasil dari kegiatan produksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu barang setengah jadi. Nah, apa barang setengah jadi? Seperti yang dijelaskan di muka, output berupa barang setengah jadi nantinya akan menjadi input kegiatan produksi lainnya agar menghasilkan barang jadi yang bisa digunakan oleh konsumen secara langsung. Kemudian yang B, barang jadi. Barang jadi dapat diartikan sebagai barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah bantal, karpet, selimut, dan lainnya yang tinggal kita pakai. Input berupa barang mentah dan barang setengah jadi pada dasarnya hanya merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam kegiatan produksi. Nah, berikut adalah uraian lengkap mengenai faktor produksi yang dibutuhkan agar kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen dapat berjalan dengan lancar. Apa itu? Yang pertama, sumber daya alam atau natural resource. Kemudian ada sumber daya manusia atau labor. Kemudian ada modal. Ingat, usaha itu pasti butuh modal, disebut kapital. Kemudian ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Berdasarkan bidang usaha, pengolahan sumber dayanya, kegiatan produksi juga dapat dibagi menjadi ada produksi ekstraktif dan ada produksi agraris. Apa itu yang A atau produksi ekstraktif? Yaitu kegiatan produksi yang dilakukan pada perusahaan ekstraktif, yaitu dengan cara mengambil kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa mengubah sifat maupun bentuk barangnya. Contohnya adalah perusahaan penambangan dan perusahaan penangkapan ikan di laut. Jadi dia ambil saja tanpa merubah gitu. Kemudian yang B, produksi agraris atau kegiatan produksi yang dilakukan pada perusahaan agraris, yaitu dengan cara mengolah sumber daya alam terlebih dahulu sehingga menghasilkan barang baru. Misalkan mengolah tanah pertanian, membuat perkebunan kelapa sawit, dan memelihara ikan bandeng. Dengan demikian, pengertian agraris tidak hanya mencakup pertanian saja, tetapi juga ada perikanan. Produksi industri yang bagian C adalah kegiatan yang dilakukan pada perusahaan industri yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan manusia mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, kegiatan ini pada dasarnya adalah usaha untuk mempertinggi kegunaan dan nilai barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya industri penggergajian kayu, industri sepeda motor, ada industri mobil, ada industri pesawat terbang, ada juga industri pakan ayam, bahkan industri obat-obatan atau medis. Kemudian yang D, produksinya apa? Produksi perdagangan di sini. Jadi kegiatan yang dilakukan perdagangan berhubungan dengan penyaluran hasil produksi dari produsen pada konsumen. Jadi dia adalah penyaluran atau distribusi. Dengan kata lain, perusahaan ini melakukan kegiatan jual beli barang sehingga terjadi perpindahan hak milik dari barang tersebut. Jadi penyaluran barang dari produsen ke konsumen dapat melalui beberapa cara, yaitu seperti satu, secara langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penjual bakso. Menjual bakso langsung ke konsumen dan langsung dinikmatin saat itu juga. Nah, kemudian yang kedua, secara semi langsung atau yaitu melalui perantara. Contohnya produsen menjual ke pedagang eceran, misalnya warung, toko, supermarket. Kemudian pedagang eceran menjualnya ke konsumen. Nah, itu berarti semi langsung.
Yang ketiga, secara tidak langsung, yaitu melalui beberapa perantara. Contohnya dari produsen ke grosir, kemudian dari pedagang eceran baru ke konsumen. Jadi melewati beberapa cabang usaha. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari perusahaan jasa di sini. Kalau tadi adalah jasa biasanya pengantar. Yang pertama adalah jasa bisnis seperti bank, konsultan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang kedua, jasa perdagangan seperti supermarket, toko, warung, dan usaha perawatan dan perbaikan atau mungkin servis kalau kita. Yang ketiga ada jasa infrastruktur, yaitu jasa komunikasi dan transportasi atau angkutan. Lalu ada jasa sosial atau personal seperti restoran dan kesehatan. Kemudian ada lagi administrasi publik seperti pendidikan, seperti kita, dan pemerintahan. Nah, apa yang disebut dengan distribusi atau apa itu distribusi? Jadi, yaitu kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi mengirimkan barang dari si pemproduksi ke konsumen atau pemakai. Pelaku yang menyalurkan barang-barang tersebut ke tangan konsumen disebut distributor. Nah, tanpa adanya distributor, barang dari produsen tidak akan sampai ke konsumen yang jaraknya sangat jauh dari produsen. Jadi dari pabrik sampai ke si pengguna. Produsen akan kesulitan dalam menjual barangnya, dan konsumen juga akan kesulitan dalam menemukan barang yang diinginkan, sehingga saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, atau antara si produsen kemudian melewati distribusi dan baru ketemu konsumen. Nah, itu adalah materi ekonomi yang bab 2. Semoga dapat menambah pengalaman kita bagaimana teori pengajaran paket C PKBM Gagak Mas ini dengan teori ekonominya atau paket C setara SMA. Semoga kita akan bertemu dengan ekonomi berikutnya atau modul yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.